Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2020, telah terjadi kecelakaan kerja di laboratorium kimia di negara China, meliputi 72 kecelakaan dan 78 cedera. Kecelakaan-kecelakaan ini terjadi akibat adanya insiden seperti kebakaran, tumpahan, hingga ledakan. Pada laboratorium kimia juga terdapat sumber bahaya lainnya yang diakibatkan oleh gas-gas berbahaya. Apabila gas ini diterima oleh tubuh dalam jumlah cukup banyak, maka dapat mengakibatkan iritasi saluran pernafasan, alergi akut, dan penyakit kronis lainnya. Di samping itu, terdapat juga laboratorium kimia radiasi, yang di dalamnya terdapat kegiatan yang dapat menghasilkan suatu radiasi. Apabila radiasi diterima oleh tubuh dalam jumlah yang cukup banyak, maka dapat merusak sel-sel tubuh dan meningkatkan risiko kanker. Oleh karena itu, diciptakan suatu alat bernama alat deteksi untuk gas berbahaya dan radiasi di laboratorium kimia. Hal ini bertujuan untuk melindungi para pekerja dan menciptakan suatu lingkungan laboratorium yang aman dan nyaman. Agar alat ini bekerja secara optimal, maka kita dapat mengintegrasikannya dengan teknologi bernama Internet of Things atau IoT. Penerapan IoT berguna untuk melakukan pemantauan atau monitoring, sehingga kita dapat mengetahui ancaman-ancaman apa saja yang ada di laboratorium, sehingga kita dapat meningkatkan keselamatan para pekerja. Alat yang didesain memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi pendeteksian, pemberitahuan, dan juga penanggulangan. Pada fungsi pendeteksiannya, alat ini mampu mendeteksi gas-gas berbahaya seperti gas CO, CO2, NH3, dan juga CH4. Selanjutnya, alat ini juga dapat mendeteksi laju dosis radiasi, suhu, kelembapan, dan juga api. Masuk ke fungsi kedua, yaitu fungsi pemberitahuan. Alat ini dapat memberitahu kepada pengguna apabila ada salah satu variabel yang dideteksi melebihi nilai batas yang sudah ditentukan. Pemberitahuan ini dilakukan melalui buzzer, LED, dan juga notifikasi. Lalu ada fungsi penanggulangan. Apabila alat ini mendeteksi ada salah satu kadar gas berbahaya yang melebihi nilai batas yang sudah ditentukan, maka alat ini akan memicu exhaust fan yang berguna untuk mengeluarkan gas-gas berbahaya tersebut keluar dari lab kimia radiasi. Selanjutnya, apabila alat ini mendeteksi adanya api, maka alat ini akan memicu pompa air yang nantinya akan menyalakan sprinkler guna mematikan api yang ada dalam laboratorium. Fungsi dari sensor yang kami gunakan ialah pertama, ada sensor gas MQ. Sensor gas MQ terdiri dari MQ4 untuk mendeteksi CH4, MQ7 untuk mendeteksi CO, dan MQ135 untuk mendeteksi gas CO2 dan NH3. Yang kedua ialah sensor Geiger-Müller kit yang berfungsi untuk mendeteksi laju dosis radiasi pada bahan radioaktif yang ada pada lab kimia radiasi. Yang ketiga ialah sensor DHT22 untuk memantau suhu dan kelembaban pada ruangan. Yang keempat atau yang terakhir ialah sensor IR flame untuk mendeteksi adanya api. Semua sensor-sensor ini datanya akan dikirim ke Raspberry Pi. Di dalam Raspberry Pi terdapat parameter-parameter untuk kondisi berbahaya. Jika nilai pembacaan sensor melebihi dari parameter yang telah ditetapkan, maka kondisi bahaya terjadi, sehingga Raspberry Pi akan mengirim sinyal ke sistem kontrol untuk menanggulangi kondisi bahaya tersebut. Semua nilai pembacaan sensor dan status sistem kontrol akan tersimpan di dalam database yang selanjutnya akan tertampil pada user interface pada web. Hal ini bertujuan agar para peneliti atau pekerja pada lab kimia radiasi memudahkan untuk monitoring sehingga tetap dalam kondisi aman. Dapat disimpulkan, untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan di laboratorium kimia radiasi, diperlukan suatu perangkat khusus yang terintegrasi dengan teknologi IoT. Alat ini didesain untuk mendeteksi, memberitahu, dan juga menanggulangi bahaya-bahaya yang ada pada laboratorium kimia radiasi. Dengan dibuatnya alat ini, besar harapan kami agar keamanan dan keselamatan pada laboratorium kimia radiasi dapat ditingkatkan menggunakan teknologi dan sistem yang terintegrasi dan terkoneksi.